sahabat-sahabat semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat untuk mengisi hari-hari kedepannya. Nah, hari ini bertemu kembali dengan saya Sri Sumahardani, tentu dalam program terbaik saya di channel YouTube Sri Sumahardani. Ayo, program apa? Paragraf Sang Penyihir. Dan saat ini sudah sampai pada segmen yang ke-53. Nah, di segmen sebelumnya sahabat-sahabat semuanya sudah mendengarkan apa yang saya bacakan dari buku yang luar biasa ini, yaitu 101 Coaching Question, sukses coaching dengan 101 pertanyaan kunci yang sudah saya bacakan sebelumnya. Dan banyak sekali tanggapannya bagaimana sahabat-sahabat yang sudah menyimak program saya ini mengusulkan agar melanjutkan untuk membacakan buku yang luar biasa ini. Ya, oke, akan saya bacakan apa sih selanjutnya yang ada dalam buku ini. Sebelumnya silakan untuk subscribe channel YouTube saya, kemudian like, komen, dan share. Bagikan ke banyak orang ya, agar banyak orang juga dapat tercerahkan dari apa yang sudah saya sharingkan. Bagaimana, sudah siap semuanya? Buku Sukses Coaching 101 Pertanyaan Kunci ini penulisnya adalah Amelia Irawan, seorang psikolog dan seorang coach. Amelia Irawan adalah pendiri dari Sinergia Konsultan. Luar biasa sekali ya. Nah, saya akan lanjutkan. Kalau segmen sebelumnya, di segmen Paragraf Sang Penyihir ke-52 kemarin, saya bacakan 5 pertanyaan salah yang sering ditanyakan seorang coach kepada coachee. Saya akan bacakan kembali yang di halaman 34, yaitu 7 langkah efektif melakukan coaching. Masih ingat apa saja? Yang pertama, building relationship. Yang kedua, get agreement. Yang ketiga, pause. Kemudian yang keempat, expand. Yang kelima adalah fokus. Yang keenam, action. Dan yang ketujuh adalah continuous improvement. Saya akan bacakan yang pertama ya. Langkah pertama, building relationship, membangun relasi di antara 7 langkah efektif melakukan coaching. Silakan dengarkan dengan baik ya. Sewaktu-waktu Rizky mendapati ada masalah komunikasi dalam timnya. Ia merasakan relasi, cara bicara, ekspresi wajah, dan energi beberapa orang di perusahaannya beda dari biasanya. Ia tidak tahu masalah detailnya, namun ia dapat merasakan energi positif dari beberapa timnya ini mulai terusik. Akhirnya Rizky memanggil seorang supervisor dan menanyakan ada hal apa yang sedang terjadi. Apakah semuanya baik-baik saja? Tanya Rizky. Baik-baik kok Pak, semua berjalan lancar seperti biasanya. Rizky merasa ini bukan jawaban yang sebenarnya. Ia ingin menggali lebih dalam lagi, namun ia meragukan apakah supervisor ini mau terbuka kepadanya. Pertanyaan pertama untuk Anda, kepada siapa Anda akan sharing saat Anda sedang menghadapi masalah? Beberapa tanggapan yang masuk ke saya. Saya ini penulisnya ya. Orang dekat, apakah itu keluarga, teman, atau kenalan lain. Konselor, orang yang dianggap kompeten untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Orang yang direferensikan oleh kenalan. Dari beberapa jawaban tersebut tercermin bahwa mereka cenderung mencari orang yang terpercaya atau dapat dipercaya. Termasuk dalam sebuah organisasi, saat coaching dilakukan oleh atasan pada bawahannya, apakah coachee cukup percaya pada coachnya? Barangkali ada beberapa di antara Anda yang masih bingung di area ini. Kita dapat belajar lebih jauh dan berlatih lebih banyak dalam workshop strategi coaching, counseling, manajemen. Saya akan berikan informasi di bagian akhir buku ini. Berikutnya, apa pertanyaan-pertanyaan jitu yang bisa membangun relasi dengan cepat dan mendalam? Yang pertama, hai, boleh sharing apa yang Anda pikirkan atau rasakan dari pertemuan pertama kita ini? Yang kedua, apa pencapaian terbesar Anda sejak pertemuan terakhir kita? Ya. Yang ketiga, apa yang sudah berjalan dengan baik untuk Anda dalam minggu ini ya.
Beda ya sama pertanyaan yang tadi. Kemudian yang keempat, saya sungguh penasaran hal positif apa yang Anda alami dalam minggu ini. Dan yang kelima, jika Anda diberi satu permintaan, apa yang ingin Anda ubah? Nah, itu diantaranya ya, untuk membangun relationship antara coach dan coachee, ada sebenarnya 5 kunci pertanyaan yang dapat efektif dijawab oleh si coachee. Ya, jadi bukan seperti cerita tadi. Ya baik-baik saja kok Pak gitu ya, karena kunci pertanyaannya yang salah ya. Saya akan lanjutkan membacakan di halaman yang terakhir. Menuju ke halaman terakhir, yaitu halaman 132. Judulnya adalah penutup. Saya akan bacakan. Jujur, saya tidak ingin menutup buku ini. Justru dengan selesainya Anda membaca buku ini, sesungguhnya Anda sedang membuka perjalanan baru, terutama dalam dunia coaching. Ini juga menjadi awal relasi kita untuk saling belajar dan diskusi lebih dalam mengenai coaching. Seperti yang saya sampaikan di buku saya terdahulu, Human Capital Architect, untuk mewujudkan semuanya itu ada 5 hal yang membuat Anda dapat mewujudkan proses coaching yang berdampak. Yaitu, ada 5 ya. 1, tujuannya jelas. Tujuan yang jelas. Apa tujuan Anda melakukan proses coaching? Saat Anda melakukan coaching dalam konteks perusahaan, tentu saja yang menjadi acuan pertamanya adalah pencapaian visi, misi, dan budaya perusahaan. Selain itu, proses coaching juga bertujuan memberikan kesadaran pada coachee bahwa dia memiliki sumber-sumber daya dalam dirinya yang luar biasa, sehingga ia memberi dorongan kuat melakukan atau mewujudkan insight yang ia dapatkan dalam proses coaching ini. 2. Sikap positif. Logisnya, setiap coach menginginkan solusi dari masalah yang dihadapi coachee. Namun ada kalanya coachee gagal dalam prosesnya. Disinilah coach yang berlatih juga berlatih untuk melihat bahwa ada hal yang bisa dipelajari di balik kegagalan, ada hal positif di balik kesalahan. Ya. Yang ketiga, kreatif. Nah, ini tantangan setiap coach. Walaupun kadang kita menghadapi coachee yang memiliki masalah serupa, namun coach perlu memiliki 101 metode yang dapat digunakan untuk membantu coachee. Itu sebabnya coach tidak boleh berhenti belajar dan mengembangkan diri agar makin banyak cara kreatif yang Anda dapatkan dalam membantu coachee. Ya. 4. Konsisten. Manusia adalah makhluk kebiasaan. Hal apapun yang ingin Anda terapkan dan menjadi ahli di sana, prinsipnya adalah membangun kebiasaan. Bukan hanya kebiasaan dari coaching, namun juga menjadi coach adalah kebiasaan. Konsistensi melakukan proses coaching akan membantu Anda menjadi ahlinya. Nomor 5 nih, yang terakhir. Coaching itu menyenangkan. Nikmati prosesnya sehingga Anda bisa memperoleh dampak yang signifikan ya. Jadi inilah 5 dari hal yang membuat Anda dapat mewujudkan proses coaching yang berdampak ya. Yaitu tujuannya jelas, sikap positif, kreatif, konsisten, dan fun dan transformatif. Bagaimana sahabat-sahabat semuanya? Sudah puas ya sekarang? Sudah banyak dari hal-hal buku yang kecil ini sudah saya bacakan untuk sahabat-sahabat semuanya. Dan tentunya kita sudah siap sekarang untuk menjadi seorang coach. Mari kita menjadi seorang coach yang baik sehingga kita dapat menggali permasalahan dari para coachee atau para staf kita, dan tentunya bukan hanya solusi yang mereka dapatkan, tetapi mereka dapat mengembangkan dirinya dari coach yang kita lakukan ya. Sekian dulu dari saya, sampai berjumpa lagi di segmen selanjutnya dengan buku-buku yang berkualitas, tentunya akan membuat hidup kita juga menjadi berkualitas ya. Salam senyum sang penyihir Sri Sumardani. Sampai jumpa lagi. Siapa coach? Siapa coachee ya? Silahkan baca buku ini, luar biasa.